Salam sehat Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas tentang perlindungan. Dalam kitab suci Dhammapada syair 188 dikatakan, karena rasa takut banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, dan ke tempat pemujaan yang dianggap keramat. Lalu dalam syair 189 dikatakan, tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, bukan perlindungan utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Dalam syair 190 dikatakan demikian, ia yang telah berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia. Buddha, Dharma, dan Sangha yang kita kenal sebagai Triratna atau Tiratana, 3 permata atau 3 mustika. Inilah yang dijadikan perlindungan oleh umat Buddha. Bagaimana seorang umat Buddha menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Mereka memanjatkan syair Parita Tisarana, yang bunyinya demikian. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggang saranang gacchami. Yang artinya, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung pada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung pada Dharma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Bagaimana seorang umat Buddha berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Tentunya yang pertama, mereka berlindung secara sadar atas kemauan diri sendiri. Kemudian berlindung dengan pengertian benar. Yang ketiga, berlindung secara aktif dengan melaksanakan Dharma atau melaksanakan ajaran Buddha. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita aktif berlindung dengan jalan melaksanakan ajaran-ajaran Buddha, mulai dari ajaran kedermawanan, kesusilaan, samadhi, dan kebijaksanaan. Tentunya sebagai umat Buddha, kita melihat Buddha memiliki sifat-sifat luhur, kebajikan, sifat-sifat mulia Buddha. Sifat mulia Buddha yaitu Sang Bhagawa, beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, mengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Demikian pula dengan sifat-sifat mulia Dharma yang terdapat dalam Parita Dhammanusati, yaitu Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing.
berkaitan dengan Dharma. Bagaimana cara kita mempelajari ajaran Buddha? Tentunya dalam 3 tahapan kita bisa mempelajari ajaran Buddha. Yang pertama melalui teori, kemudian praktek, dan akhirnya penembusan. Secara teori, kita mempelajari ajaran Buddha yang disampaikan dalam kitab suci agama Buddha, Tripitaka atau Tipitaka. Kemudian dengan melaksanakan ajaran Buddha, yaitu yang terkelompok dalam sila, samadhi, dan panya. Kita awali dengan melaksanakan dana, kemudian kemoralan, konsentrasi, dan akhirnya mencapai kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Sobat Muda, akhirnya cara mempelajari yang ketiga adalah penembusan. Penembusan di sini adalah mencapai tingkat-tingkat kesucian dari melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Lalu sangga. Sangga adalah persamuan makhluk suci yang kita jadikan perlindungan. Lalu apa sifat mulia sangga? Sifat mulia sangga seperti yang terdapat dalam Parita Sangganusati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk yang terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan, serta penghormatan. Sangga adalah ladang kebajikan yang tiada taranya di alam semesta. Karenanya, sebagai umat Buddha, kita pahami, kita laksanakan 3 perlindungan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma teori kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, tetapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah kita mempelajari ajaran-ajaran Buddha secara teori. Tentunya kalian kepada para siswa ikuti kebaktian di hari Minggu. Dengan kita mempelajari ajaran-ajaran Dharma secara teori, akhirnya kita bisa memahami. Kemudian jalankan kedermawanan dengan tujuan mulia untuk mengikis keserakahan. Latihan kemoralan mulai dari Pancasila, kita tingkatkan ke atas sila. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemajuan batin kita. Yang pasti sebagai umat Buddha terus memelihara keutuhan Dharma dengan menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian para muda-mudi yang berbahagia, Bapak, Ibu, serta umat Buddha dimanapun berada. Sebagai umat Buddha, ayo ajaklah anak-anak kita, adik-adik kita untuk mengenal Dharma, untuk mengikuti kebaktian. Tentu bukan karena keterpaksaan, namun guna meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak buku-buku Buddhis yang perlu kita gali, kita perlu pelajari. Kemudian kepada para siswa Buddha yang di sekolahnya tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha, cobalah ikuti, gali, hadir dalam kebaktian-kebaktian sekolah minggu, pemuda, ataupun kebaktian umum untuk mengenal tata cara upacara. Kemudian kalian bisa melaksanakan upacara Waisak, Katina, Asada, Magga Puja, dan upacara agama Buddha lainnya. Sehingga di wihara kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Dharma, para pandita,
Dharma Duta, dan juga anggota Sangga. Di sana kita bisa banyak berdiskusi Dharma, hal-hal yang belum kita ketahui. Bagi orang tua, ayo ajak juga anak-anaknya. Bagi para remaja, pemuda, ikutilah aktivitas yang diselenggarakan oleh wihara. Bahkan para Dharma Duta bisa terbantu oleh kalian dalam hal mengasuh sekolah minggu, mengasuh adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Karena mereka adalah cikal bakal generasi penerus untuk kemajuan agama Buddha. Kita perlu menggali ilmu lebih dalam, belajar, dan belajar. Berdiskusi dengan para pemuda, berdiskusi dengan Dharma Duta, berdiskusi dengan pengurus wihara, agar kita pun memperoleh wawasan tentang ajaran Buddha, tentang organisasi Buddhis, dan juga kita bisa bertemu dengan para sahabat. Semoga uraian Dharma yang singkat ini bermanfaat dan kita memperoleh kemajuan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.